Masakan Betawi kini banyak yang menyebar ke pinggiran ibu kota. Bukan terpinggirkan, tapi malah makin eksis sampai sekarang. Lalu, apa sih rahasianya? Untuk mencari jawabannya, Alvin Pep bakal ngulik asik makanan khas Betawi di Pamulang, Tangerang Selatan bareng Chef Yongki, ahli kuliner Nusantara. Wah, belum syuting saja, Chef Yongki sama Alvin Pep sudah didatangi emak-emak nih, pada minta foto. Rumah makan Betawi memang menyediakan banyak menu khas Betawi, seperti pecak, ayam goreng kampung, gabus pucung, dan makanan khas Betawi lainnya. Nah, yang tertarik ini, Chef. Apa ini? Masa nggak tahu kancing lepis? Ini jengkol. Ya, jengkol. Nah, tahu nggak kenapa orang Betawi itu banyak sekali termasuk jenis lalapan ya? Ya, ha? Suka ada selalu di warung-warungnya pasti ada yang namanya petai dan jengkol. Kenapa tahu nggak? Karena petai dan jengkol itu bau, bukan? Bukan. Oh, bukan. Apa dong? Bukan. Nah, dulunya orang Betawi ini dia punya lahan kan besar-besar. Dan tiap lahan itu dia punya pohon jengkol karena dia lalapan sama petai. Ya, jadi dia akhirnya buat makan sama nasi. Dimana dimakan sama sambal aja itu udah kenyang. Jadi dia selalu makan jengkol. Nah, sekarang divariasi. Contohnya kayak hari ini kita lihat dia jengkolnya digoreng. Bagi masyarakat Betawi, petai dan jengkol bukan hanya sekedar makanan, tapi sudah seperti tradisi kuliner. Alvin Pep mau ngapain tuh? Wah, ternyata dia mau bikin sambal dadak khas Betawi. Kan ada juga yang nggak pakai, ada yang nggak. Nah, ini fungsi sebenarnya jeruk nipis pada sambal itu apa ya? Untuk ngambil rasa asamnya juga pasti. Iya. Tapi di sini yang pasti dia ambil dari wanginya. Karena jeruk limau ini khas. Mau satenya, mau ayamnya semua pasti dikasih jeruk limau. Oh gitu. Itu khas Jawa Barat ya. Oh. Tapi ini sama kulitnya nggak bakal pahit kok. Enggak. Sambal dadak itu dimakannya harus dadakan, makanya nggak bisa disimpan dia. Oh. Nah, yang ini nggak tahu nih. Kunci. Ini apa namanya? Kunci. Tembuk kunci. Apa namanya? Nah, ini dibetulin temu kunci. Kalau dibilang ini kunci. Kunci dapur, kunci kamar. Iya, beda. Jadi ini tuh tembuk kunci ya? Ya. Ini buat bumbu pecak kan? Bumbu pecak wajib ada itunya. Ah, kenapa harus ada Kalau ini? nggak pakai tembuk kunci bukan pecak namanya. Apa ya? Pencak silat gitu ya? Lo bukan ya? Jadi memang fungsi buat ini apa sih? Ciri khasnya khas wanginya. Bagi masyarakat Betawi, temu kunci merupakan bumbu utama untuk membuat pecak. Cabai, bawang merah, dan temu kunci harus dipanggang dulu sebelum diulek. Ini kalau kita ngulek, kita kan selalu batu ketemu batu. Iya. Sebaiknya ya supaya badan kita sehat. Ini batu, ini kok bisa kayu. Supaya dia tidak tabrakan. Makanya di Indonesia banyak sekali orang yang di desa banyak kena batu ginjal. Terus batu empedu, kencing batu. Karena ini dengan Gesekan ini dia ya? gesekan, lemahnya kan kemakan. Seberapa banyak kita nggak tahu. Jadi sebaiknya ini kayu, ini batu. Atau ini kayu, ininya batu. Oh gitu. Tak lengkap rasanya kalau membahas rumah makan Betawi tanpa ngulik gabus pucung, masakan khas Betawi yang memiliki ciri khas kuah hitam dari keluar atau orang Betawi menyebutnya picung. Kita kalau mau pakai kluwek atau picung ya orang sini bilangnya picung, kita harus cari yang hitam. Oke, hitam. Dimana kalau kita beli itu mesti di kotak ini kotak, nah itu pasti aman. Oh, tapi kalau gitu. yang muda dia ada racun yang tadi bilang Cyanida. Cyanida itu. Ya tapi kalau yang tua enggak. Oh gitu. Maka kebanyakan dia pakai yang sudah hitam. Dalam budaya Betawi, ikan gabus terutama dalam hidangan gabus pucung memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan tradisi, adaptasi, dan rezeki. Gabus pucung tidak hanya sekedar hidangan, tapi juga menjadi bagian dari tradisi nyorok, yaitu pemberian makanan dari anak kepada orang tua atau menantu kepada mertua sebagai bentuk silaturahmi. Bagi orang Betawi, makan gabus pucung kurang lengkap rasanya kalau tidak dengan jengkol goreng. Nah, di daerah Pamulang, gabus pucung dimakan bareng tumis lengkio. Lengkio atau lokio memiliki bonggol mungil berwarna putih, mirip daun bawang dan kucai, tapi aromanya lebih harum. Lengkio dibudidayakan untuk keperluan kuliner sejak abad pertengahan.
Sep Yonggi. Di mana, Sep? Ya ampun, Sep, Alvin Pep mau dimana, kemana Alvin? lagi sih? Vin, Sep. Kok nggak ada, Oi. suaranya deket banget. oi, Vin, Gimana, Vin? Sep? Oi, Saya pikir Berry Prima. rumah makan mungkin ini kayak hidden gem gitu, tapi kita carilah, kita Di tanya-tanya. jam lagi, Betawi lagi pasti. Betawi. Kebanyakan rumah makan Betawi yang legendaris di Tangerang Selatan tidak berada di pinggir jalan besar, melainkan di dalam perkampungan maupun gang sempit. Ini juga menyangkut tempat tinggal warga Betawi asli yang tergeser ke pinggiran karena pembangunan ibu kota. Dan ciri khasnya dia ada ondel-ondel nih. Ada. Lihat nih, ada ondel-ondel Ada cowok, cewek, Ada sama 3. satu lagi tuh ada ondel-ondel. Kayak dia asistennya Chef Yonggi. Cuman memang kali ini beda karena rumah makan Betawinya ada di kebon. Rumah makan Balai Betawi ini menyediakan makanan khas Betawi seperti pecak bandeng dan semur jengkol. Tapi yang paling unik adalah garang asem khas Betawi. Wah, ternyata garang asem yang hanya ada di Jawa Tengah, tapi Betawi juga punya. Terus, apa bedanya sih? Oh, dia kuning, ininya beda tuh ya. Kalau di sana kan airnya coklat, Iya. kuahnya coklat tuh. Dia sini, wangi loh. Oh, kuat rumpah-rumpah wangi ya. loh. Wangi. Ini pakai santan nggak? Kita nggak pakai santan. Enggak ada santan. Oh, nggak ada Kita nggak santan. pakai santan, cuman memang Iya. lebih merah karena kita pengen agak pedas sedikit. Betul. Oh. Pedas, asam, gurih. Kita Oh. nggak pakai kalau Betawi tuh biasanya nggak manis ya. Hmm, Sama ya. pedas. Pedas ya. Kalau pakai santan itu kudus. Oh, kudus pakai Di santan. Kudus pakai santan. Tapi kalau ini kan ini khas Betawi, ini beda. Ya. Beda. Kalau Jawa di mana di Demak ini nggak gini, dia coklat. Oh, gitu. Jadi ini beda. Dan dia penampilannya pakai kasrol. Saya kira tadi nasi liwet. Iya, ternyata unik ya kalau orang Betawi ya. Hmm. Pakai kasrol ya, biasanya kan daun pisang kan? Ya ini sih Oh, itu yang kudus, yang Iya, kudus, dibungkus. kudus. itu ciri khas kita. Di Hmm. sini pakai kastrol. Ya, ya. Ada 2 jenis garang asem di rumah makan Betawi ini, isian ayam kampung dan iga sapi. Umumnya garang asem menggunakan belimbing wuluh atau tomat agar rasanya asam segar. Belimbing wuluh mengandung vitamin C tinggi dan memiliki aroma khas sehingga harus digunakan fresh alias dadakan. Kita mau challenge, katanya Chef belimbing wuluh itu bagus bagi kesehatan. Nah, sekarang saya Ini challenge. manis soalnya, ini manis. Oh gitu? Ini manis. Seriusan? Coba ya, kita Coba cobain ya, ya. kita makan ya. Ya, Oke ya. Oke, siap ya Ibu. Juri ya, dimakan beneran atau Belum enggak? makan dulu. Belum, itu masih ada. Bisa aja. Saya juga bisa gitu. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Asam benar. Ini kalau dikasih garam, jadi kalau asin, ibu kasih garam dia jadi manis. Jadi manis ya. Jadi manis ya. Enak? Mesti dihabisin loh. Garang asem Jawa, kuahnya putih dan rasanya segar. Berbeda dengan garang asem Betawi yang lebih gurih dan pedas, mirip pindang ikan patin dari Sumatera Selatan. Yang dikasih asam tahu nggak kenapa? Kenapa? Supaya kita kan makan daging kan ada kolesterolnya. Dengan asam itu minyaknya akan larut. Jadi tadi kalau makan satu, kalau digenepin 2 itu lebih bagus lagi, nanti cepet turun. Oh gitu. Jadi kalau mau kurus banyak makan belimbing wuluh. Oh iya, kalau saya sih mendingan pil diet daripada belimbing wuluh tiap hari. Bekah juga nih mulut nih, bibir. Masakan khas Betawi dipengaruhi budaya Melayu, Arab, dan Tionghoa. Memiliki cita rasa tersendiri, umumnya gurih dengan sentuhan rempah yang kaya dan sedikit manis. Bener.